olahraga. Pemirsa Lensa Olahraga, dalam kurun waktu 4 bulan mendatang, Kabupaten Tanah Laut akan menjadi tuan rumah event akbar Pekan Olahraga Provinsi ke-12 tahun 2025 yang pertama kalinya. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menargetkan juara umum dan sukses sebagai penyelenggara. Kali ini, tim Lensa Olahraga akan mengulik informasi seputar kesiapan Kabupaten Tanah Laut sebagai tuan rumah Porprov ke-12 yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober hingga November tahun 2025 mendatang. Pemirsa Lensa Olahraga, hari ini saya sedang berada di Kabupaten Tanah Laut, di mana event Porprov di tahun 2025 yang akan dilaksanakan di bulan Oktober hingga November mendatang. Tuan rumahnya adalah Kabupaten Tanah Laut. Kita akan lihat sejauh mana persiapan mereka menjadi tuan rumah Porprov. Ayo ikuti keseruannya bersama saya dalam Lensa Olahraga. Salam olahraga! Pemirsa Lensa Olahraga, Porprov ke-12 akan menjadi sejarah baru bagi Kabupaten Tanah Laut. Karena untuk pertama kalinya, Kabupaten Tanah Laut menjadi penyelenggara event olahraga seprovinsi Kalimantan Selatan. Masyarakat olahraga Kalimantan Selatan, khususnya Tanah Laut, berharap penyelenggaraan event Porprov ke-12 dapat berlangsung dengan baik, meriah, dan tentunya dapat melahirkan atlet-atlet daerah yang handal di masing-masing cabang olahraga. Peran pemerintah daerah dan stakeholder tentu diharapkan agar pelaksanaan Porprov ke-12 berlangsung meriah, aman, dan sportif. Selamat pagi. Ya, tepuk tangan semua. Bupati Tanah Laut Haji Rahmat Trianto mengingatkan Pekan Olahraga Provinsi yang ke-12 tahun 2025 yang akan digelar pada tanggal 28 Oktober hingga 10 November mendatang di Kabupaten Tanah Laut bukan hanya menjadi sarana untuk menjadi yang terbaik. Stop kita di 3 putaran. Kita tidak konsisten. Tetapi yang lebih mendalam adalah menjadi ajang silaturahmi antar insan olahraga dan masyarakat. Kalian boleh coba. Dan jangan pernah kalian berangan-angan menjadi seorang pemenang kalau kalian tidak memilih konsisten atas apa yang kalian ingin gapai. Artinya kalau kalian tidak mempersiapkan diri kalian, bohong itu semua. Bisa ini? Bisa ini bisa? Besarnya dukungan pemerintah daerah, baik Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah Kabupaten Tanah Laut menjadi motivasi agar gelaran akbar olahraga tingkat provinsi ini berlangsung sukses dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang sehat ke depan. Halo Bapak, selamat pagi. Semangat pagi Pak. Selamat pagi, pagi. Pak, ini seperti yang kita ketahui, Kabupaten Tanah Laut menjadi tuan rumah. Sejauh ini persiapan sarana dan prasarana bagaimana Pak untuk menyukseskan acara itu? Tentunya kami bersyukur ya karena diberikan suatu kesempatan menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan Porprov yang ke-12 ini. Sehingga kami sebagai tuan rumah mempersiapkan segala sesuatunya. Baik itu secara infrastruktur, tempat-tempat pertandingan, baik itu GOR dan lain-lain lah. Setiap cabang olahraga kita persiapkan. Termasuk kita juga mempersiapkan para atlet-atletnya. Sehingga kami nanti Kabupaten Tanah Laut sebagai tuan rumah tidak malu-maluin lah gitu. Jadi bisa memberikan yang terbaik sebagai tuan rumah, bisa mencapai target nantinya. Dan seperti kita ketahui ya Pak ya, event-event besar seperti ini menjadi sebenarnya ajang promosi juga pariwisata gitu. Dan diharapkan juga pasti masyarakat yang datang ke sini bisa kerindangan Pak, bisa balik lagi gitu. Tapi apakah ada hal khusus yang sudah disiapkan oleh Pemkab Tanah Laut begitu? Yeah. Bagaimana menyambut para tamu dari insan olahraga 13 kabupaten kota, Bapak? Iya, memang benar sekali Mbak. Jadi kita bukan hanya menyiapkan secara akomodasi tempat tinggal mereka ya. Jadi
tamu-tamu yang kita datang nanti kita siapkan rumah-rumah penduduk yang tentunya udah kita verifikasi untuk yang layak untuk para atlet dari para tamu yang masuk Kabupaten Laut. Selain itu kita menyiapkan bagaimana mereka untuk betah. Nah, untuk betah di Kabupaten Laut ini ya seperti tempat wisata, baik itu pantai, gunung-gunung, air terjun, dan paling utama itu apa? Kulinernya. Betul, Pak. Nah, kuliner kita siapkan. Kita udah menyiapkan pada masyarakat. Selain itu juga nanti kita menyiapkan hiburan-hiburan lah yang membuat para atlet dari kabupaten-kabupaten lain yang datang ke Tanah Laut ini untuk bisa betah. Bapak dengan latar belakang seorang atlet, kira-kira dengan latar belakang ini bagaimana Bapak akan memberikan memberikan arahan terkhusus untuk pembangunan para atlet daerah, Bapak? Kami tentunya berkomitmen ya untuk membina atlet ini tidak bisa instan. Betul. Tentunya mulai kita mencari bibit, bagaimana kita menyiapkan infrastruktur segala sesuatunya, baik itu dari para pelatih yang profesional, sehingga adanya kerjasama mulai dari pembibitan, ya pembinaan dari para atlet dan termasuk juga para pelatihnya yang kita sekolahkan untuk cari ininya, sehingga baru bisa nanti ke depan itu bisa terwujudnya atlet-atlet yang tangguh, gitu loh. Karena tidak bisa, saya pribadi mengalami itu semua, bahwa tidak bisa menjadi atlet itu adalah secara instan, Mbak. Dia harus bertahap ininya semua, dan paling penting adalah manajemennya juga ikut mempengaruhi itu semua. Karena atlet butuh psikologi yang baik. Apabila tidak adanya gejolak atau tidak didukung dari pemerintah, saya rasa juga mereka tidak menutup kemungkinan bisa pindah ke kabupaten lain. Makanya itu yang kami terapkan, manajemen yang baik dalam membina tiap-tiap atlet ini mungkin. Terakhir Pak, boleh berikan motivasi untuk para atlet Bapak yang sebentar lagi 4,5 bulan ya Pak ya, kurang lebih kurang 4,5 bulan akan bertanding. Silakan Bapak. Baik para atlet, para petarung Kabupaten Laut yang seperti sampaikan tadi, jangan pernah menyerah, memiliki disiplin yang tinggi, konsisten atas apa yang kalian gapai. Apa itu? Juara umum. Yakinin itu, apabila kita mencapai itu, insya Allah kita akan menjadi sang juara. Sebagai bentuk kolaborasi yang baik antar pemerintah daerah dan legislatif dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Porprov ke-12, Komisi 2 DPRD Kabupaten Tanah Laut sebagai bidang yang membinai keolahragaan mengambil peran dalam persetujuan dukungan anggaran untuk kebutuhan sarana dan pembinaan bagi atlet yang akan bertanding pada Porprov nantinya. Bagaimana dukungan dari pemerintah dan sinergi yang dilakukan bersama Bapak, bersama rekan-rekan di DPRD Bapak untuk mendukung suksesnya Porprov? Dari pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Laut dan kita sebagai Ketua Komisi, kemudian dari seluruh anggota, tentunya kegiatan ini adalah kegiatan besar Porprov dan kita sudah mendukung sepenuhnya untuk kegiatan daripada olahraga di Kabupaten Tanah Laut dan Kalimantan Selatan. Betul, karena ini adalah event besar ya Pak ya. Dan selaku tuan rumah juga pasti ada banyak hal yang disiapkan. Salah satunya adalah yaitu anggaran Bapak. Kira-kira boleh tidak dibagikan sudah beralokasi anggaran yang disiapkan? Itu sudah disiapkan senilai 35 miliar. Kemudian itu ada 10 miliar dari provinsi. Nah, kemudian juga anggaran-anggaran untuk, karena target kita itu juara umum, tentunya ada bonus-bonus untuk para atlet kita yang mendapatkan emas, dan dari Bapak Bupati sendiri sudah menyampaikan bahwa besarannya cukup luar biasa. Tapi untuk persiapan ya, bahwa kita tidak hanya bertanding saja, tetapi dengan kedatangan tamu dari 13 kabupaten kota, ini jumlahnya tidak sedikit, mungkin keluarganya ada yang datang dan lain sebagainya. Itu sekitar ada 12.000, mungkin bahkan 15.000 yang akan datang. Yang disiapkan tidak hanya venue yang sudah siap ini, tapi juga tempat tinggalnya, penginapan, hotel, kemudian di mana tinggalnya. Nah, semuanya ini lagi disiapkan, dan mudah-mudahan nanti kita di 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya kita semuanya sudah siap untuk melaksanakan kegiatan ini supaya kita sukses semua. Kita seperti disampaikan Pak Bupati bahwa tidak ada juara itu yang sekonyong-konyong koder, sekonyong-konyong langsung jadi. Betul. Nah, ini perlu latihan yang khusus,
Kemudian juga tadi disampaikan disiplin yang luar biasa supaya ini menjadi orang-orang yang di kemudian hari orang-orang yang menjadi juara, yang hebat dan seterusnya. Untuk di masa di kabupaten, di provinsi maupun di tingkat nasional, ini harapan-harapan kita ke depan. Terima kasih banyak Pak Haji Agus dan juga Pak Haji Arkani. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita dan support yang diberikan oleh anggota DPRD, baik Komisi 2, Komisi 3 dan seluruh jajaran ya Pak ya, untuk mensukseskan event Forprov yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan. Salam olahraga. Semangat. Semangat. Pada Pekan Olahraga Provinsi ke-12 tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut ini, pemerintah kabupaten melalui Dinas Pemuda Olahraga telah menyiapkan anggaran 35 miliar untuk digunakan dalam membangun beberapa venue pertandingan, pembinaan atlet dan insentif bagi atlet, pelatih, dan ofisial, serta tenaga medis. Selain itu, dukungan anggaran dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga disiapkan sebesar 10 miliar rupiah untuk pelaksanaan Forprov nantinya. Di sisa waktu 4 bulan lebih ini, berbagai venue pertandingan sedang dipersiapkan. Untuk sepak bola wanita, atletik, dan drum band akan digelar di lapangan Pertasi Kencana Plehari. Namun, ada beberapa cabur digabung dalam satu venue lomba. Di antaranya untuk cabur silat, kempo, dan karate. Rencananya akan digabung dalam venue Gedung Paraduta Kodim 1009 Plehari. Dan Pantai Batakan akan menjadi lokasi pertandingan cabur ski air, berkuda, dan voli pasir. Sementara Pantai Tangkisung akan menjadi venue olahraga triathlon. Dari sekian banyak venue pertandingan yang disiapkan, pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai tuan rumah pada Forprov ke-12 tahun ini, sebanyak 62 disiplin cabur akan dipertandingkan. Cabur yang dipertandingkan bertambah dibanding pada Forprov ke-11 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 lalu yang hanya mempertandingkan 40 cabang olahraga. Seperti kita ketahui, kita sebentar lagi akan ada Forprov ya Pak ya? Dan Kabupaten Tanah Laut ini adalah tuan rumah ke-12. Nah, kira-kira Pak sejauh ini bagaimana persiapannya? So far so good? Yang pertama, ini menjadi daya gerak masyarakat untuk memanfaatkan 17 subsektor ekonomi kreatif. Yang kedua, kita promosi pariwisata. Yang ketiga, ini menjadi motivasi bagi masyarakat Tanah Laut. Kami kebetulan bikin DOD, desain olahraga daerah, yang menargetkan 2045 masyarakat Tanah Laut 70% berolahraga. Kemudian yang selanjutnya, kami juga ada membuat DOD itu adalah menyiapkan atlet-atlet nanti akan menjuarai Olimpiade di 2043. Nah, ini jadi bagian penting bahwa Forprov ini tidak sekedar kita datang, tanding, pulang, tidak. Ini ada sesuatu yang besar ini akan kita laksanakan di Kabupaten Tanah Laut. Salah satunya itu tadi kita menyiapkan atlet-atlet yang berprestasi tingkat dunia. Kemudian selanjutnya kita menyiapkan masyarakat Tanah Laut yang sehat, bugar, dengan berolahraga yang maksimal nanti di tahun 2045 70%. Dan untuk itu, karena ini sesuatu yang besar, kami harus mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu venue, kemudian atlet-atlet sendiri, pelatih, ofisial, cabang-cabang olahraga, semuanya termasuk pelaksanaan Forprov ini tidak kita laksanakan hanya di kota Plehari saja. Di mana saja Pak? Tapi kita laksanakan di hampir 11 kecamatan. 11 kecamatan. 11 kecamatan. Tapi setelah kita minimalisir menjadi 8 kecamatan.
Jadi dirasakan tidak hanya masyarakat Kota Plehari, tapi masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Ada di Kecamatan Takisung, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Plehari sendiri, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Jorong, dan masih ada kecamatan-kecamatan yang lain. Sehingga ini tidak hanya dirasakan getaran ini, getaran porprov ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Tanah Laut yang ada di Plehari, tapi masyarakat Tanah Laut yang ada di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tanah Laut. Ajakan gitu atau semangat dan motivasi untuk para atlet yang akan bertanding, silakan Bapak. Ya, untuk para atlet Kabupaten Tanah Laut, waktu masih tersisa 3 bulan lagi. Bukan waktu yang panjang, tapi adalah waktu yang sangat pendek. Untuk itu manfaatkan kesempatan ini untuk tetap terus latihan, dan latihan. Semangat terus dan tetap jaga kondisi, karena ada pesan moralnya, kita terlahir untuk menjadi pemenang. Wah. Terima kasih, salam olahraga. Boleh dong Pak, saya diajak untuk ngeliat venue Pak? Oke, siap. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Tanah Laut, sebagai stakeholder yang fokus pada penjaringan dan pembinaan atlet berprestasi berharap pada event Porprov 12 nantinya akan lahir para atlet handal dan bibit atlet baru yang dapat menjadi tumpuan daerah masing-masing, yang siap diterjunkan pada event-event yang lebih tinggi nantinya. Sementara untuk tuan rumah, Kabupaten Tanah Laut memiliki beberapa cabang olahraga unggulan, diantaranya renang, Muay Thai, Kempo, silat, Hapkido, dan karate serta panahan, yang mana kesemua cabur ini diharapkan dapat menoreh medali sebanyak mungkin sebagai harapan menjadi juara umum dapat terwujud. Boleh dong Pak dibagikan ke pemirsa yang ada di rumah, kira-kira sebagai ketua umum KONI gitu ya, bagaimana perannya Pak dalam pembinaan para atlet? Dan kira-kira selama persiapan KONI ini bagaimana Bapak? Silakan. Ya, syukur alhamdulillah kami dari berjuang dari tahun Porprov yang 2017 kemarin di Tabalong, kami mendapatkan peringkat 9. Kemudian di Porprov yang ke-10, Porprov yang ke-11 di Hulu Sungai Selatan, kami naik menjadi peringkat 3 besar. Wow. Ya, alhamdulillah kami sudah merasa bangga dengan keberhasilan ini, karena cabang-cabang olahraga yang ada di bawah naungan, di bawah bimbingan kami, binaan kami ini luar biasa. Mereka semangatnya, latihannya, dan juga terus mereka menggembleng para atletnya yang akan berlaga nantinya juga di Porprov yang akan datang, khususnya kami menjadi tuan rumah ini di Tanah Laut. Kira-kira ini pastinya sangat berpengaruh ya Pak dengan pembinaan yang dilakukan. Tapi pembinaan seperti apa Pak secara spesifik yang telah dilakukan oleh KONI? Yang jelas kami juga terima kasih banyak juga kepada pemerintah daerah yang terus mensupport kami di cabang-cabang olahraga, terutama juga dari Dispora Tanah Laut juga sangat mendukung, sehingga kami bisa terus mengakomodir keinginan-keinginan yang ada di benak cabang-cabang olahraga tersebut. Khususnya dana-dana pembinaan pun terus meningkat nih, disalurkan, diberikan kepada hibah kami ke KONI, kami salurkan ke cabang-cabang olahraga, kemudian insentif atlet, insentif pelatih lah semuanya. Nah. Dan kalau tidak salah ya Pak ya, untuk Kabupaten Tanah Laut sendiri salah satu cabur unggulan begitu adalah bela diri ya Pak ya? Di bela diri kebanyakan kita unggulan, termasuk juga renang. Kita di KONI Kabupaten Tanah Laut itu ada membagi 3 kategori jenis cabang olahraga, ada unggulan, ada potensial, dan ada pembinaan. Kalau cabang unggulan itu otomatis yang patokannya memperoleh medali emas di Porprov ataupun juga di PON atau juga kejuaraan kejurnas yang tingkatnya skala nasional lah. Kalau yang potensial biasanya mereka boleh medali perak, minim ya perunggu, itu potensi namanya. Kemudian pembinaan itu cabur-cabur yang masih tahap-tahap pembinaan yang belum memperoleh medali di Porprov sebelumnya. Terakhir Pak, untuk pemirsa Lensa Olahraga, mungkin ini dari siswa-siswa gitu, anak-anak muda yang nonton, kira-kira ada ajakan nggak Pak untuk jadi atlet gitu? Mengajak kepada seluruh anak-anak muda, pelajar, juga mahasiswa untuk teruslah kita berdedikasi diri kita untuk di cabang olahraga, karena di cabang olahraga ini selagi kita memperoleh manfaat yang luar biasa,
jiwa kita sehat, otomatis berpikir kita akan menjadi positif. Dan juga ini bonus-bonus di cabang olahraga khususnya di Kabupaten Talaut ini terus meningkat nih. Itu dia pemirsa perbincangan singkat kita bersama Ketua Umum KONI Kabupaten Tanah Laut. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Lensa Olahraga. Salam olahraga. Dukungan dan harapan agar pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi ke-12 tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut ini berjalan lancar dan sukses. Harapan tersebut juga datang dari salah seorang tokoh masyarakat yang juga mantan pembalap otomotif motocross Banua, Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Tanah Laut, Haji Iriansyah. Mengatakan dirinya yang pernah menjadi atlet berharap Porprov yang digelar bulan Oktober mendatang menjadi ajang kompetisi yang sehat dan sportif dengan tetap menjaga kebersamaan antar insan olahraga. Semoga dengan adanya Pekan Olahraga Provinsi dapat menghasilkan para juara yang berkualitas yang dapat mewakili daerahnya pada ajang-ajang yang lebih tinggi, baik nasional bahkan mancanegara. Dirinya berpesan bagi para atlet tuan rumah yang akan bertanding untuk dapat mempersiapkan diri baik mental dan fisik serta teknik yang matang. Karena setiap atlet daerah yang akan bertanding akan berusaha menjadi pemenang. Di samping Dila ini bertemu dengan Pak Haji Ian. Luar biasa sekali. Duduk. Terima kasih Pak. Nah, pemirsa Lensa Olahraga, kalau kita membicarakan terkait Porprov ya Pak ya? Untuk di Tanah Laut Tanah Laut ini sesuatu yang ditunggu-tunggu? Alhamdulillah, kita udah beberapa kali mendengar Porprov itu akan dilaksanakan atau diselenggarakan di Kabupaten Tanah Laut. Kalau nggak salah pernah tertolak 2 kali ya. Hari ini yang ketiga kali kelihatannya pemerintah daerah gaspol persiapan untuk menjamu atlet-atlet kabupaten kota provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2025 ini. Betul. Saya juga sudah beberapa kali mendengar bahwa ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh bukan cuma pemerintah tapi juga pastinya masyarakatnya ya Pak ya. Biasa. Masyarakat akan merasakan kedatangan begitu banyak atlet 13 kabupaten kota provinsi Kalimantan Selatan. Itu di situ nanti yang dirasakan oleh masyarakat Tanah Laut, warung makanan, dan segalanya. Itulah membuat kejutan yang tidak pernah ada di Tanah Laut akan ada. Kita sebagai tokoh masyarakat akan mendoakan. Betul. Semoga pelaksanaan Porprov di 2025 berjalan lancar, sukses. Menurut Bapak, kira-kira nih untuk misalnya masyarakat yang ada di rumah, yang menonton, kira-kira dukungan seperti apa yang bisa diberikan Pak kepada para atlet? Yang jelas kita berharap sportivitas yang tinggi. Kita sebagai tokoh masyarakat dan masyarakat Tanah Laut kita berharap semuanya kita menyambut dengan kedatangan para atlet 13 kabupaten kota supaya pulangnya itu membawa kesan yang bagus, kesan yang baik, kesan yang luar biasa untuk Tanah Laut. Harapan kita itu. Supaya kerindangan ya Pak ya? Insya Allah, kata orang, mohon maaf, apabila orang ke Plehari datang meminum air Plehari, dia akan kembali lagi ke Plehari, insya Allah. Dan bayangkan pemirsa, diperkirakan pemirsa akan ada 12.000 lebih begitu ya, yang akan datang ke Plehari. Bayangkan 12.000 itu ya Pak ya, kalau untuk jangka panjang, mereka akan datang membawa lagi orang-orang. Luar biasa. Pastinya juga akan meningkatkan pariwisata juga ya Pak ya? Pasti. Karena wisata di Tanah Laut satu-satunya yang dimiliki yang terdekat itu pantai. Betul. Pantai. Kita ada 2 pantai yang cukup terkenal di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Itu Pantai Takisung dan sekarang Pantai Batakan ada yang dinamakan Batakan Baru, Pantai Batakan Baru. Dan sebagai perspektif seorang pecinta olahraga Bapak, dan dibuktikan juga keberhasilan Bapak dengan, bisa pemirsa lihat, ada barisan. Kegiatan kita yang dulu. Di bidang apa Pak? Motocross, gastrek dan motocross. Di bidang ini apa ya? Ya, motor. Kira-kira Pak, perspektifnya? Jadi kalau kita sama ya, mungkin tidak begitu berbeda lah dengan kegiatan olahraga lainnya. Yang pertama kita menyiapkan fisik kita, belajar latihan,
dan mencoba latihan kita tuh tidak mudah daripada kita waktu balap. Karena dalam latihan kita mencoba. Mencoba itu dengan mencoba kita tuh ya sering kejadian lah dalam latihan itu. Tapi kalau balap kita sudah berhati-hati. Berhati-hati supaya jangan dalam balapan tuh jatuh apa segala. Tapi kalau kita latihan kita terus mencoba ya sampai mohon maaf sampai patah tangan, patah kaki itu udah biasa ya. Udah biasa. Artinya memang kalau mau mencapai segala sesuatu harus ada perjuangan ya Pak ya? Luar biasa. Dan ini juga yang harus dilakukan oleh para atlet-atlet. Oh ya, kita berharap dari sekarang masih ada waktu atlet-atlet kita tentunya khususnya Kabupaten Tanah Laut, kita dari sekarang persiapan. Kita sebagai tokoh dan sebagai pencinta olahraga, kita siap berpartisipasi sesuai dengan kemampuan kita. Untuk Tanah Laut ke depan di Perprov ini kita berharap untuk juara umum. Wah, insya Allah. Bisa. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak atas wawancara singkat kita. Amin. Semoga insya Allah supaya bermanfaat. Dan itu dia pemirsa, perbincangan singkat kita bersama tokoh masyarakat Bapak Haji Ian, selaku juga pecinta olahraga. Dan kita akan lihat bagaimana lagi progres dari Porprov yang diadakan di Kabupaten Tanah Laut sebagai tuan rumah ke-12. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Lensa Olahraga. Salam olahraga. Tingginya animo masyarakat, terlebih semangat para atlet dari masing-masing kabupaten kota yang akan bertanding sangat bergantung pada tingginya komitmen pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan seluruh masyarakatnya sebagai tuan rumah untuk mensukseskan event Pekan Olahraga Provinsi ke-12 tahun 2025. Semoga dengan semua kolaborasi dan kerjasama yang terjalin, baik dari pemerintah daerah dan stakeholder lainnya, dapat melahirkan generasi atlet yang handal di setiap daerah, serta meningkatkan taraf indeks kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan ke depan. Pemirsa Lensa Olahraga, sebentar lagi kita akan menyambut meriahnya event Porprov yang akan dilaksanakan di Bumi Tuntung Pandang. Dengan adanya kerjasama antar stakeholder, kita harapkan kegiatan dapat berjalan dengan meriah dan menghasilkan bibit-bibit unggulan bertalenta yang bukan hanya dapat bersaing secara lokal, nasional, maupun internasional. Saya Anda Supriyana, pamit undur diri dari hadapan Anda mewakili kerabat kerja yang bertugas. Jangan lupa untuk saksikan terus Lensa Olahraga. Salam olahraga.